Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar seni rupa yang kreatif berikut ini. Yang pertama ini ada gambar karya seni montase. Terus selanjutnya ada gambar karya kolase. Ada gambar karya mozaik. Dan ada gambar karya seni aplikasi. Nah, ini adalah contoh sebuah dekorasi ruang tamu dengan menggunakan karya seni mozaik. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Sedangkan karya mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan lain. Nah, itu tadi beberapa jenis dari karya seni rupa. Jadi sangat beragam ya karyanya. Tadi ada karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Masyarakat Indonesia itu juga sangat beragam. Misalnya, beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari bersama-sama. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja
Aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Yang pertama, ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Nah, selanjutnya yang kedua ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Jenis hewan yang dibudidayakan antara lain itu ada peternakan unggas yang meliputi ada ayam, itik, burung, dan angsa. Ada peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Terus selanjutnya ada peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi pertanian berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya ada tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok untuk bermain bulu tangkis. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah dengan menggunakan mina padi, waduk atau bendungan, dan atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Di antara kamu dan teman-teman sekelasmu, mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun, mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Nah, keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat
dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, ada beragam jenis-jenis, ada rumah adat yang berbeda, ada pakaian adat yang berbeda, serta tari-tarian yang berbeda dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Antara lain, yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.